Halo Sobat Rumah Tani Bali, ketemu lagi dengan saya Putu Novianti. Hari ini kita akan membahas sesuatu yang kalian alami mungkin sudah beberapa kali atau baru pertama kali tebar bibit. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa diklik tulisan subscribe dan jangan di skip videonya karena akan sangat bermanfaat untuk kalian semua. Siapa di sini yang merasa kalau baru tebar itu sudah mengalami permasalahan seperti lele gantung, air menjadi cepat bau, terus juga lelenya tidak nafsu makan padahal sudah dipuasakan. Terus juga terjadi kematian secara besar-besaran padahal ini baru tebar bibit. Nah, ini sering banget kita jumpai terjadi pada pemula budik damber. Tapi mereka yang sudah sering tebar bibit pun juga pernah mengalami hal seperti ini. Baik, sebelum kami akan membahas tema hari ini, jadi bagi kalian yang merasa sudah berkali-kali tebar bibit dan merasa gagal di dalam berbudik damber, kalian bisa cek dulu video kami sebelumnya tentang kenapa sih kita gagal terus dalam budik damber. Ada beberapa hal yang menyebabkan ketika kalian baru tebar bibit, ikan sudah memberikan respon yang aneh-aneh. Nah, ini kenyataannya teman-teman, bukan efek mistis atau efek apa-apa. Faktanya, kami sangat sering sekali menerima keluhan dari teman-teman yang baru saja tebar bibit. Katanya lilenya begini, begitu, padahal ini baru tebar bibit. Jadi, ada beberapa kekeliruan ketika kalian tebar bibit, lalu ikan memberikan respon yang kurang bagus. Misalnya gantung, terus tidak mau makan, airnya tiba-tiba bau, bahkan kematian. Nah, hari ini kami akan membedah satu-satu apa saja sih yang menyebabkan baru saja tebar bibit tapi sudah mengalami hal-hal yang aneh. Penyebab yang pertama adalah kualitas air yang buruk. Nah, tidak henti-henti atau tidak bosan-bosan, kami mengingatkan bahwa di dalam sistem aquaponik ini, entah aquaponik yang sudah menggunakan filter ataupun aquaponik yang sederhana seperti budik damber ini, persiapan air atau kualitas air adalah menjadi kunci untuk keberlangsungan hidup semua makhluk hidup atau organisme di dalam sistem. Lele yang gantung dalam jumlah yang banyak, terus juga kalian sudah puasakan lele tersebut, juga sudah melakukan aklimatisasi dan waktu tebar yang cocok, tapi tetap ada respon yang kurang baik dari lele. Nah, ini ada indikasi bahwa kualitas air yang kalian gunakan ini buruk. Kenapa bisa buruk? Bisa saja memang kualitas air bakunya ini sudah buruk dan juga persiapan airnya memang kurang matang. Kalian juga memasukkan segala macam sesuatu ke dalam air tanpa kalian tahu tujuan dan fungsinya. Jadi hal inilah yang menyebabkan kualitas air menjadi menurun. Nah, untuk persiapan air bisa kalian cek di video-video kami sebelumnya ya. Kualitas air yang buruk ini akan menyebabkan lele sangat susah sekali untuk beradaptasi dan lele menjadi sangat cepat sekali untuk stres dalam jangka waktu yang lama. Nah, saran kami, jika kalian ingin memulai dengan jumlah yang banyak, sebaiknya coba dulu menggunakan ikan dalam jumlah yang sedikit untuk mengetahui kualitas air yang kalian gunakan ini. Jika memang perlu peningkatan kualitas air, kalian bisa lakukan sesuai dengan keperluan kalian, entah dengan penambahan bakteri ataupun alat-alat bantu lainnya. Yang kedua adalah belum beradaptasi. Nah, ketika kita pindah rumah dari rumah yang lama ke rumah yang baru, pasti kita memerlukan adaptasi terhadap lingkungan yang baru. Nah, begitupun ikan lele. Jadi, jika dia pindah rumah dari rumah yang lama ke rumah yang baru, dia memerlukan beberapa adaptasi. Jadi, yang paling sederhana itu adalah adaptasi dengan pH dan suhu yang baru. Ikan yang kita bawa dari rumah lamanya sebelum benar-benar kita tebar di ember baru kita,
ini memerlukan proses aklimatisasi. Tidak jarang juga orang meremehkan proses ini. Mereka langsung saja menuangkan ikan ke dalam ember dan bahkan kadang air yang dari tempat asal si ikan ini juga tidak ikut dimasukkan ke dalam ember. Entah mereka tidak tahu proses ini atau tidak percaya ada proses seperti ini. Jadi kalau saya boleh saran, proses aklimatisasi ini sebaiknya dilakukan. Jadi kalian membawa ikan, kan paling umum tuh pakai plastik ya dari penjual. Nah, ikan beserta plastiknya itu dibiarkan dulu di atas ember yang sudah kalian persiapkan airnya dengan baik, kurang lebih 30 menit. Nah, setelah proses aklimatisasi ini selesai, biarkan ikan keluar dengan sendirinya dari dalam plastik. Kita hanya bantu sedikit-sedikit untuk mengangkat plastiknya ini, agar ikannya tidak terlalu lama muter-muter di dalam plastik. Nah, proses ini sangat penting sekali dilakukan untuk mencegah stres pada ikan akibat dari perbedaan suhu. Nah, apabila kalian langsung tebar tanpa melakukan proses aklimatisasi ini, ditakutkan nanti ikan menjadi kaget dan stres akibat dari perbedaan suhu. Apalagi misalnya kalian tidak mempersiapkan air dengan baik. Jadi masalah yang timbul nanti takutnya akibat dari pH dan juga suhu. Setiap ikan itu memiliki pH dan suhu optimal. Jadi ketika ikan-ikan jauh dari pH dan juga suhu optimal, ikan ini akan cepat sekali stres. Nah, ketika ikan stres, akan timbul berbagai permasalahan. Dan apabila kalian tidak menanganinya dengan tindakan yang tepat, nanti ditakutkan akan terjadi kematian massal. Padahal ini baru tebar bibit. Nah, kami sudah pernah share beberapa video tentang penyakit ikan, mulai dari penyebab, penanganan, dan juga pencegahannya. Nanti bisa dicek juga ya. Setelah tebar bibit pun, lele ini masih memerlukan adaptasi. Saran saya, kalau misalnya kalian melihat 1-2 ekor ikan yang bermasalah, sebaiknya dia mati dulu. Toh juga saat itu kita kan mempuasakan lele 24 jam. Jadi, keesokan harinya, jika masih ada yang bermasalah, baru kalian pisahkan. Jangan malah embernya yang diobok-obok. Takutnya kan nanti ikan yang lain malah ikut-ikutan bermasalah. Lain lagi kalau kasusnya 50% dari populasi lele itu bermasalah, barulah kalian memerlukan tindakan. Tapi sebelum adanya tindakan, kalian analisis dulu apa yang menjadi masalah kalian, baru kalian mengambil tindakan atas masalah kalian sendiri. Yang ketiga adalah keliru waktu tebar. Kalian bingung kan kenapa keliru waktu tebar ini bisa menjadi sumber masalah ketika tebar bibit? Nah, bahkan lele bisa menjadi mati perlahan ataupun mati sekalian. Nah, tadi sudah saya sampaikan bahwa ikan itu memiliki suhu optimal. Jadi, ketika kalian tidak tebar di antara suhu optimalnya ini, ditakutkan nanti ikan menjadi stres. Dan suhu ini juga dapat mempengaruhi pH. Jadi, kalian harus memperhatikan kapan waktu yang tepat untuk tebar bibit. Mungkin ada yang tidak percaya karena merasa berhasil. Mereka tebar bibit ketika hujan, atau ketika suhunya sangat dingin, atau ketika terik-teriknya sinar matahari. Nah, saran saya sebaiknya kita mengelola resiko demi kebaikan ikan, bukan malah demi kepentingan atau pembuktian diri kita. Kan tidak ada salahnya mengelola resiko. Toh juga kalau kita misalnya melakukan tebar bibit di waktu yang tepat, ini kan kita bisa menghindari resiko-resiko yang terjadi. Walaupun kita sudah mempersiapkan air dengan benar, sudah melakukan proses aklimatisasi, tapi kalian malah maksa nebar ketika waktu yang kurang tepat. Misalnya, ketika hujan berlangsung, kalian tebar bibit. Apalagi kalian membiarkan air hujan ini masuk ke dalam ember dengan intensitas yang tinggi. Memang sih cuaca itu tidak bisa diprediksi, tapi kalau misalnya kalian sudah melihat adanya kemungkinan-kemungkinan cuaca yang kurang bagus, tidak ada salahnya kalian menunda untuk tebar bibit. Toh juga ini demi kepentingan ikan. Yang keempat adalah tidak sabar untuk memberi pakan. Kak, lelenya kan habis pindahan, pasti mereka lelah.
Kok nggak dikasih makan? Kalian perlu tahu ya, lele pindahan ini dia tidak usah packing-packing barang, tidak usah angkat-angkat, tidak usah jalan-jalan lagi. Justru ketika lele kita pindahkan ke rumah baru, kita perlu mempuasakan lele. Nah, tujuannya tentu untuk adaptasi lele. Biasanya kita itu menggunakan air yang sudah dipersiapkan dan memang sudah tumbuh jentik. Jadi ketika kita mempuasakan lele, kita tidak khawatir lagi lele kelaparan, karena kan ada jentik-jentik yang bisa mereka nikmati. Ketika setelah tebar bibit kalian memberikan makan, ada dua kemungkinan yang terjadi. Yang pertama adalah lele menghabiskan seluruh makanan yang kalian berikan, lalu berujung pada gantung. Nah, ini di luar dari suhu dan pH yang tidak sesuai. Dan yang kedua adalah lele tidak bernafsu makan. Nah, ketika lele tidak bernafsu makan, kalian tetap berikan pakan, dan pakannya ini bersisa, belum lagi kalian tidak berkeinginan untuk mengambil sisa pakanan tersebut. Nah, ini juga di luar dari jenis pakan yang diberikan. Peristiwa ini akan menyebabkan penumpukan pakan di dasar ember. Nah, ketika adanya penumpukan pakan di dasar ember, ini akan menyebabkan adanya peningkatan amoniak. Nah, tahu ujung yang lainnya apa? Ujung yang lainnya adalah kematian, entah kematian massal atau kematian bertahap akibat dari keracunan. Jadi, sebaiknya ketika kalian baru saja tebar bibit, lebih baik ikan atau ikan lele ini dipuasakan terlebih dahulu. Jadi, kita kan lebih baik untuk mengelola resiko. Yang kelima adalah bibit tidak berkualitas. Nah, hal ini tidak bisa kita kendalikan, tapi kita bisa kelola. Misalnya, kita datang langsung ke penjual yang memang jelas menjual ikan, bukan abal-abal. Seperti kami lebih memilih untuk datang langsung ke penjual ikan yang asli. Jadi, ini bisa menimbulkan rasa yang nyaman untuk kami sendiri. Ya, walaupun misalnya masih ada 1 atau 2 ekor ikan yang bermasalah. Nah, kami masih mentoleransi dan kami menganggapnya itu merupakan hal yang wajar. Nah, kalau misalnya kalian ingin lebih nyaman, kalian bisa membeli bibit ikan di tempat yang memang sudah bersertifikat. Jadi, untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan ketika baru saja tebar bibit akibat dari bibit yang tidak berkualitas. Sekarang kalian sudah tahu kan di mana kesalahan ketika tebar bibit? Nah, kami berharap kalian dapat menganalisis apapun permasalahan yang terjadi di dalam ember kalian, sehingga nanti kalian dapat mengambil tindakan yang tepat dan akurat untuk permasalahan kalian. Sekian dulu video sharing hari ini. Bertanilah sesuai dengan kemampuan secara tulus ikhlas. Kalian akan mendapatkan kebahagiaan di dalam bertani, bagaimanapun metode yang sedang kalian jalani. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa di-share. Jika suka, langsung saja klik like. Jika tidak suka, langsung di-unlike. Jika ada pertanyaan seputar tema ini, langsung saja tulis di kolom komentar. Dan yang paling penting, jangan lupa diklik tulisan subscribe. Sampai jumpa di video-video kami selanjutnya.